Paragraf 1. Sikap sempurna. Pasal 5. 1. Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat. 2. Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas A. Posisi berdiri, siap, gerak. B. Posisi parade, siap, gerak. Dan C. Posisi duduk, siap, gerak. Pasal 6. Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri diatur sebagai berikut. A. Sikap berdiri, badan tegak. B. Kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. C. Lutut lurus, paha dirapatkan, dan tumpuan berat badan dibagi di atas kedua kaki. D. Perut ditarik dan dada dibusungkan. E. Pundak ditarik sedikit ke belakang tetapi tidak dinaikkan. F. Kedua tangan lurus dirapatkan di samping badan, pergelangan tangan lurus. G. Jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha. H. Punggung ibu jari menghadap ke depan sejajar dengan jahitan celana. I. Leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang. Dan J. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan, dan bernafas sewajarnya. Pada posisi istirahat, kemudian mendengar aba-aba siap gerak, pasukan melakukan sikap berdiri dengan badan tegak. Siap, gerak. Dan dada dibusungkan, pundak ditarik sedikit ke belakang. Kedua tangan lurus dirapatkan di samping badan. Jari tangan menggenggam dan dirapatkan pada paha. Punggung ibu jari menghadap ke depan sejajar dengan jahitan celana. Leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang, pandangan mata lurus ke depan. Kedua tumit rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Paragraf 2. Sikap istirahat. Pasal 10. 1. Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna. 2. Sikap istirahat terdiri atas A. Sikap istirahat biasa dengan aba-aba, istirahat di tempat gerak. B. Sikap istirahat parade dengan aba-aba, parade, istirahat di tempat gerak. 3. Sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, apabila akan diberikan untuk perhatian, maka didahului dengan aba-aba untuk perhatian. Pasal 11. 1. Istirahat biasa dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan bersila. 2. Istirahat parade hanya dilakukan dalam posisi berdiri. Pasal 12. 1. Pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi berdiri diatur sebagai berikut. A. Kaki kiri dipindahkan ke kiri selebar bahu. B. Kedua tangan dibawa ke belakang badan. C. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan. D. Punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau kopel rim. E. Tangan kanan mengepal. F. Pandangan mata tetap lurus ke depan. 2.
Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga pada istirahat parade, kecuali pada huruf D. Punggung tangan kiri diletakkan di atas pinggang atau kopelrim. 3. Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang dilanjutkan dengan perhatian, maka pandangan mata dan kepala dipalingkan ke arah yang memberi perhatian, paling jauh 45 derajat. Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna. Setelah mendengar aba-aba, istirahat di tempat, gerak, kaki kiri dipindahkan ke kiri selebar bahu. Istirahat di tempat. Rek. Istirahat di tempat. Rek. Kedua tangan diletakkan di belakang badan. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Ibu jari dan jari telunjuk melingkar tepat di pergelangan tangan kanan. Punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau ikat pinggang, dan tangan kanan mengepal. Pandangan mata lurus ke depan. Pelaksanaan istirahat parade sama seperti halnya istirahat biasa, namun punggung tangan kiri diletakkan di atas pinggang atau ikat pinggang. Parade. Istirahat di tempat. Rek. Parade. Istirahat di tempat. Rek. Bab 2. Aba-aba. Pasal 8. 1. Aba-aba penghormatan pasukan terdiri atas A. Penghormatan pasukan dalam keadaan berhenti. B. Penghormatan pasukan dalam keadaan berjalan. 2. Penghormatan pasukan dalam keadaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sebagai berikut. A. Aba-aba penghormatan tanpa senjata adalah hormat, gerak, dan tegak, gerak. Bagian ke-1. Penghormatan menggunakan tangan. Pasal 13. Penghormatan menggunakan tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf A terdiri atas A. Penghormatan tangan dengan tutup kepala. B. Penghormatan tangan tanpa tutup kepala. Pasal 11. 1. Penghormatan tangan dengan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A dengan menggunakan baret dilaksanakan dengan A. Jika menggunakan tutup kepala baret, posisi sikap sempurna. B. Tangan kanan diangkat dengan cepat ke arah pelipis kanan sehingga siku membentuk sudut 15 derajat, serong ke depan. C. Kelima jari lurus dan rapat satu sama lain. D. Telapak tangan serong ke bawah dan ke kiri. E. Ujung jari tengah dan jari telunjuk menempel di pelipis kanan. F. Pergelangan tangan kanan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna, pandangan mata tetap tertuju kepada yang diberi hormat. G. Posisi tangan kiri berada di samping kiri badan, lurus, telapak tangan menggenggam. H. Selesai menghormat, tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna. 2. Penghormatan tangan dengan bertutup kepala dengan menggunakan topi yang berklep dilaksanakan sama dengan ketentuan pada ayat 1. Hanya ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pinggir ujung klep.
Pasal 15. Penghormatan tangan dengan tanpa tutup kepala sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf B diatur sebagai berikut. A. Posisi sikap sempurna. B. Tangan kanan diangkat dengan cepat ke arah pelipis kanan sehingga siku membentuk sudut 15 derajat serong ke depan. C. Kelima jari lurus dan rapat satu sama lain. D. Telapak tangan serong ke bawah dan ke kiri. E. Ujung jari tengah dan telunjuk menempel di pelipis kanan. F. Pergelangan tangan kanan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna. G. Pandangan mata tertuju kepada yang diberi hormat. H. Posisi tangan kiri berada di samping kiri badan, lurus, telapak tangan menggenggam. I. Selesai menghormat, lengan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna. Penghormatan dengan tutup kepala baret dilakukan dalam posisi sikap sempurna. Setelah mendengar aba-aba hormat, gerak. Tangan kanan diangkat secara cepat ke arah pelipis kanan. Hormat. Gerak. Hingga siku membentuk sudut 15 derajat, serong ke depan. Kelima jari lurus dan rapat. Telapak tangan serong ke bawah dan ke kiri. Ujung jari tengah dan telunjuk menempel di pelipis kanan. Pergelangan tangan kanan lurus, bahu tetap seperti sikap sempurna. Pandangan mata tertuju pada yang diberi hormat. Posisi tangan kiri tetap lurus di samping kiri badan dan telapak tangan menggenggam. Dan ketika selesai atau mendengar aba-aba tegak, gerak. Tegak. Gerak. Tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna. Penghormatan dengan tutup kepala berklep dilaksanakan sama dengan ketentuan tutup kepala baret. Namun, ujung jari tengah dan telunjuk mengenai ujung klep penutup kepala. Pelaksanaan penghormatan tanpa tutup kepala sama halnya dengan penghormatan dengan tutup kepala baret. Dilakukan dalam posisi sikap sempurna. Setelah mendengar aba-aba hormat, gerak. Hormat. Tangan kanan diangkat secara cepat ke arah pelipis kanan hingga siku membentuk sudut 15 derajat, serong ke depan. Kelima jari lurus dan rapat. Telapak tangan serong ke bawah dan ke kiri. Ujung jari tengah dan telunjuk menempel di pelipis kanan. Pergelangan tangan kanan lurus, bahu tetap seperti sikap sempurna. Pandangan mata tertuju pada yang diberi hormat. Posisi tangan kiri tetap lurus di samping kiri badan dan telapak tangan menggenggam. Dan ketika selesai atau mendengar aba-aba tegak, gerak. Tegak. Gerak. Tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna. Bagian keempat, periksa kerapihan. Pasal 21. Periksa kerapihan dilaksanakan pasukan yang dalam posisi berdiri dengan ketentuan sebagai berikut. A. Diawali dari posisi istirahat. B. Aba-aba dalam periksa kerapihan. 1. Periksa kerapihan biasa. Periksa kerapihan. Mulai. Selesai. 2. Periksa kerapihan parade. Parade.
periksa kerapian, mulai, selesai. Pasal 22. Pasal 22. 2. Pelaksanaan periksa kerapian parade dilaksanakan sebagai berikut. A. Pada aba-aba peringatan melaksanakan sikap sempurna. B. Saat aba-aba pelaksanaan mulai. C. Badan dibungkukkan 90 derajat, kaki lurus. D. Kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat, dan tangan kanan menyilang di atas punggung tangan kiri, menepuk dari bagian bawah secara berurutan. E. Dimulai dari menepuk kaki kiri dan kaki kanan pada lipatan celana bagian bawah. F. Menepuk saku celana sebelah kiri dan kanan bagian lutut. G. Bersamaan badan ditegakkan, menarik ujung baju bagian bawah depan. H. Menarik ujung baju bagian bawah belakang. I. Menepuk lidah atau tutup saku dada bagian kiri dan kanan. J. Menepuk kerah baju bagian kiri dan kanan. K. Membentulkan tutup kepala, topi atau baret. L. Selanjutnya, tangan kembali ke sikap sempurna. M. Setelah aba-aba selesai, kembali ke sikap istirahat. N. Tiap bagian yang ditepuk selalu diikuti pandangan mata. 3. Pada pelaksanaan membetulkan tutup kepala topi, kedua tangan memegang pinggiran klep dengan ujung jari dari samping ke depan bersamaan, sedangkan baret kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat, dan tangan kanan menyilang di atas tangan kiri, diletakkan di atas kepala, dan diluncurkan sesuai kemiringan baret. Pelaksanaan periksa kerapihan parade diawali dari sikap istirahat. Kemudian, setelah mendengar aba-aba, parade, periksa kerapihan, Parade, periksa kerapian. pasukan melaksanakan sikap sempurna. Saat mendengar aba-aba, mulai. Badan dibungkukkan 90 derajat, kaki lurus. Kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat. Telapak tangan kanan menyilang di atas punggung tangan kiri. Kemudian menepuk bagian bawah berurutan, mulai dari lipatan celana bagian bawah, kaki kiri, lalu kanan. Menepuk saku celana sebelah kiri, bagian lutut. Kemudian dilanjutkan ke sebelah kanan. Diikuti pandangan mata. Bersamaan badan ditegakkan, menarik ujung baju bagian bawah depan. Lalu, menarik ujung baju bagian bawah belakang. Menepuk lidah atau tutup saku dada sebelah kiri, diikuti pandangan mata, lalu kanan. Menepuk kerah baju bagian kiri, diikuti pandangan mata, lalu kanan. Membetulkan tutup kepala. Bila menggunakan baret, kedua telapak tangan terbuka dan jari-jari rapat. Tangan kanan menyilang di atas tangan kiri pada kepala dan diluncurkan sesuai kemiringan baret.
Bila menggunakan topi, kedua tangan memegang pinggiran klep dengan keempat ujung jari berada di atas, ibu jari berada di bawah. Kemudian digeser dari samping ke depan bersamaan. Selanjutnya kembali ke sikap sempurna. Setelah mendengar aba-aba selesai, maka kembali ke sikap istirahat. Parade, periksa kamera. Mulai. Selesai. Parade, periksa kamera. Mulai. Selesai. Bagian ke-6, perubahan arah. Pasal 25. 1. Gerakan perubahan arah terdiri atas A. Hadap kanan dan hadap kiri. B. Hadap serong kanan dan hadap serong kiri. C. Balik kanan. 2. Gerakan perubahan arah diawali dari posisi sikap sempurna. Pasal 26. Pelaksanaan kegiatan hadap kanan diatur sebagai berikut. A. Aba-aba, hadap kanan, gerak. B. Saat aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan. Lakukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan dengan jarak 1 kepalan tangan. Berat badan berpindah ke kaki kanan. Badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. C. Tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan. D. Tumit kaki kiri dirapatkan kembali ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. 2. Pelaksanaan kegiatan hadap kiri diatur sebagai berikut. A. Aba-aba hadap kiri, gerak. B. Saat aba-aba pelaksanaan, kaki kanan dimajukan melintang di depan kaki kiri. Lakukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Berat badan berpindah ke kaki kiri. Badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. C. Tumit kaki kiri dan badan diputar ke kiri 90 derajat dengan poros tumit kaki kiri. D. Tumit kaki kanan dirapatkan kembali ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat. Pelaksanaan gerakan hadap kanan diawali dari sikap sempurna. Kemudian setelah mendengar aba-aba hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan. Lakukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan dengan jarak 1 kepalan tangan. Berat badan berpindah ke kaki kanan. Badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan.
Kemudian tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Berikutnya tumit kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan dengan tidak diangkat. Hadap kanan. Gerak. Pelaksanaan gerakan hadap kiri diawali dari sikap sempurna. Kemudian setelah mendengar aba-aba, hadap kiri, gerak. Hadap kiri. Gerak. Kaki kanan dimajukan melintang di depan kaki kiri. Lakukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Berat badan berpindah ke kaki kiri. Badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kemudian tumit kaki kiri dan badan diputar ke kiri 90 derajat dengan poros tumit kaki kiri. Berikutnya tumit kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri dengan tidak diangkat. Hadap kiri. Gerak. Bagian ke-6, perubahan arah. Pasal 25. 1. Gerakan perubahan arah terdiri atas A. Hadap kanan dan hadap kiri. B. Hadap serong kanan dan hadap serong kiri. C. Balik kanan. 2. Gerakan perubahan arah diawali dari posisi sikap sempurna. Pasal 27. 1. Pelaksanaan kegiatan hadap serong kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Aba-aba. Hadap serong kanan, gerak. B. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dimajukan sejajar dengan kaki kanan, berjarak 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. C. Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45 derajat dengan poros tumit kaki kanan. D. Tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. 2. Pelaksanaan kegiatan hadap serong kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Aba-aba. Hadap serong kiri, gerak. B. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan dimajukan sejajar dengan kaki kiri, berjarak 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. C. Kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45 derajat dengan poros tumit kaki kiri. D. Tumit kaki kanan dirapatkan ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat. Pelaksanaan gerakan hadap serong kanan diawali dari sikap sempurna. Kemudian setelah mendengar aba-aba, hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Kaki kiri dimajukan sejajar dengan kaki kanan dengan jarak 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45 derajat dengan poros tumit kaki kanan.
Kemudian tumit kaki kiri dirapatkan kembali ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Hadap serong kanan. Gerak. Pelaksanaan gerakan hadap serong kiri diawali dari sikap sempurna. Kemudian setelah mendengar aba-aba hadap serong kiri, gerak, Hadap serong kiri. Gerak. kaki kanan dimajukan sejajar dengan kaki kiri dengan jarak 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45 derajat dengan poros tumit kaki kiri. Kemudian tumit kaki kanan dirapatkan kembali ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat. Hadap serong kiri. Gerak.